sukses buat kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baiklah, kita mulai rapat pada hari ini. Sesuai evaluasi operasional bulan terakhir, Divisi Pelayanan Administrasi mengalami peningkatan beban kerja. Oleh karena itu, rapat ini kita fokuskan pada perencanaan sumber daya manusia, khususnya untuk menentukan apakah perusahaan perlu melakukan penambahan karyawan baru. Maka daripada itu, saya ingin mendengarkan strategi apa yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Dipersilakan buat rekan-rekan yang ingin menyampaikan. Pak, ya. Berdasarkan hasil pengamatan di divisi administrasi, saat ini hanya ada 2 karyawan yang menangani pelayanan pelanggan dan administrasi. Dan dalam satu hari, jumlah pelanggan yang dilayani cukup banyak, sehingga seringkali terjadinya penumpukan pekerjaan. Dan oleh karena itu, kita harus segera melakukan perekrutan karyawan, Pak. Saya setuju dengan Saudara Robi bahwasanya memang perusahaan kita membutuhkan sumber tenaga administrasi agar tercapainya strategi yang lebih mendukung dan mendalam. Oleh karena itu, kita memang membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kompeten, Pak. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil rapat pada hari ini adalah penambahan sumber daya manusia untuk divisi pelayanan administrasi. Kita setuju bahwa perusahaan membutuhkan 1 orang staf pelayanan administrasi atau customer service. Baik, mungkin cukup rapat kita pada hari ini. Untuk progres ke depan akan kita rapatkan kembali mengenai perencanaan SDM, job description, job design, kemudian proses rekrutmen dan seleksi, hingga pada tahap penempatan dan orientasi. Untuk itu, saya berharap seluruh tim dapat bekerja sama dengan baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik, kita mulai rapat hari ini. Agenda rapat kita adalah perencanaan sumber daya manusia, khususnya untuk melakukan penambahan karyawan baru di bagian pelayanan administrasi. Seperti yang kita ketahui, seminggu yang lalu kita sudah melakukan rapat dan sudah membahas mengenai aktivitas pelayanan yang meningkat dan perusahaan membutuhkan penambahan karyawan baru. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai progres lebih lanjut mengenai kebutuhan SDM, analisis beban kerja, dan rencana pengadaan karyawan, proses rekrutmen, seleksi, hingga tahap penempatan dan orientasi karyawan baru. Baik, selanjutnya silakan paparkan laporan perencanaan SDM mengenai analisis kebutuhan. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam selaku manajer PT Mitra Sejahtera Nusantara. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana perencanaan sumber daya manusia agar perusahaan kita dapat merekrut karyawan baru yang lebih kompeten dan lebih berkualitas. Baik, yang pertama, PT Mitra Sejahtera Nusantara kita membutuhkan karyawan baru pada posisi staf pelayanan administrasi atau customer service. Lanjut. Kemudian saya sudah menganalisis serta mengobservasi pada bagian internal hasil analisis kebutuhan sumber daya manusia, yakni 1 orang staf pelayanan administrasi atau customer service yang tujuannya untuk memperkuat fungsi layanan pelanggan, kemudian mendukung pengelolaan keluhan serta membantu administrasi dokumen klien agar tidak terjadinya penumpukan serta antrian panjang yang nantinya terjadi di perusahaan kita. Kemudian lanjut, ya ini proyeksi kebutuhan SDM kita pada perusahaan kita 1-2 tahun ke depan. Ya ini pada posisi customer service masih sangat diperlukan. Mengapa demikian?
Karena seiringnya rencana peningkatan kualitas pelayanan, kemudian mendukung perluasan jangkauan layanan perusahaan. Oke, selanjutnya ada analisis beban kerja. Saya sudah menganalisis dan mengobservasi keseluruhan di perusahaan kita. Maka aktivitas harian pada divisi pelayanan administrasi kita itu yang pertama pelayanan pelanggan langsung, yang ini bertatap muka pada perusahaan kita. Kemudian kedua menjawab telepon dan pesan digital seperti WhatsApp, bisnis, dan email. Kemudian yang ketiga ada input data dan pengarsipan dokumen. Yang keempat, penyusunan laporan harian, dan yang terakhir yaitu koordinasi dengan divisi lain. Nah, ini customer service kita juga harus bekerja sama dengan divisi lain agar lebih menunjang keberhasilan tujuan perusahaan kita. Oke, selanjutnya ada hasil beban kerja. Total beban kerja pada customer service itu mencapai kurang lebih 6 sampai 7 jam kerja efektif per harinya. Jadi beban kerja yang tinggi dan pada jam-jam sibuk banyak terjadi klien kita itu menanggung masalah dan itu akan berdampak pada akreditasi perusahaan kita. Kemudian yang terakhir ada staf bekerja pada kapasitas penuh. Dengan beban kerja yang tinggi, maka kapasitas penuh akan mempengaruhi kinerja pada staf customer service kita. Oke, yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi dari kami Pak selaku tim perencanaan sumber daya manusia. Ya, ini beban kerja saat ini sudah maksimal dan penuh. Kemudian kami merekomendasikan ya ini diperlukannya penambahan 1 staf customer service. Kemudian tujuannya untuk menjaga kualitas pelayanan serta mendukung kelancaran operasional perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kami selaku tim perencanaan SDM. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas laporan, analisis kebutuhan dan beban kerja yang sudah disampaikan. Dari pemaparan tersebut dapat kita lihat bahwa beban kerja customer service saat ini cukup tinggi dan berpotensi mengganggu kualitas pelayanan apabila tidak segera ditangani. Agar proses rekrutmen dapat berjalan terarah, kita perlu menyusun uraian jabatan secara jelas. Selanjutnya silakan paparkan job description dan job design untuk posisi staf pelayanan administrasi yang akan kita rekrut. Baik, terima kasih Bapak Imam selaku manajer PT Mitra Sejahtera Nusantara. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai job description dan job design yang telah kami susun. Yang pertama ada job description PT Mitra Sejahtera Nusantara. Posisi yang kita butuhkan adalah staf pelayanan administrasi atau customer service pada divisi administrasi pelayanan. Lanjut. Kemudian ada tujuan jabatan yang kita merekrut sumber daya manusia, yaitu yang pertama memberikan pelayanan administrasi yang cepat, ramah, dan akurat kepada pelanggan. Kemudian melalui layanan langsung maupun media digital seperti telepon, WhatsApp bisnis, serta email. Kemudian selanjutnya menjaga dokumen pelayanan. Lanjut. Adapun tugas dan tanggung jawab pada staf administrasi pelayanan atau customer service yang pertama melayani informasi pelanggan secara langsung maupun secara digital, kemudian menjawab telepon pesan digital, mencatat keluhan pelanggan, input data pelayanan, mengelola mengarsipkan dokumen, menyusun laporan harian, koordinasi dengan divisi lain serta menjaga kenyamanan area dan privasi data. Lanjut. Adapun wewenang dan hubungan kerja. Wewenangnya yaitu memberikan informasi resmi layanan perusahaan, mengakses data pelanggan, menyampaikan rekomendasi keluhan ke atasan. Kemudian hubungan kerjanya terdapat 2, ada internal serta eksternal. Yang internal ini dari dalam perusahaan kita bersama supervisor, administrasi, dan keuangan. Kemudian dari luar perusahaan kita juga ada, yaitu
sebagai nilai tambahan yang nantinya menunjang lebih baik kompetensi dan kualifikasi pelanggan. Kemudian kompetensinya, yaitu komunikasi baik, pelayanan pelanggan yang tepat, serta administrasi yang sederhana. Lanjut, ada kemampuan teknis dan soft skill. Kemampuan teknis yaitu mampu mengoperasikan Microsoft Word dan Excel. Yaitu adalah kemampuan wajib karena kita bekerja melayani pelanggan, jadi kita harus mempunyai data-data yang akurat. Kemudian input data, pengelolaan dokumen, telepon kantor dan WhatsApp bisnis. Kemudian yang kedua ada soft skill, yaitu ramah, teliti, disiplin, merupakan sikap yang perlu diterapkan untuk menjaga akreditasi reputasi perusahaan kita. Kemudian bertanggung jawab serta mampu bekerja mandiri bersama. Kemudian masuk ke job design, ya ini ada rotasi ke administrasi dokumen, kemudian ada penambahan tugas, administrasi dan koordinasi, kemudian ada penanganan awal keluhan serta evaluasi layanan. Kemudian kita punya SOP pada pelayanan kita untuk customer service. Yang pertama, menyambut pelanggan dengan ramah dan baik, ya ini adalah etika kita, bagaimana kita melayani customer service dengan baik. Kemudian yang kedua ada mencatat data pelanggan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan informasi layanan dan menangani dan mencatat keluhan, mengarsipkan dokumen, serta yang terakhir mampu menyusun laporan harian. Baik, sekian dari presentasi kami kepada rekan-rekan dan Bapak Imam selaku Manajer PT Mitra Sejahtera Nusantara. Baik, job description, job specification, dan job design sudah dibahas dengan jelas dan terstruktur. Dengan ini kita bisa melanjutkan ke tahap rekrutmen dan seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Baik Pak, kami telah menentukan dan menyusun tim guna untuk menjalankan proses agar berjalan secara maksimal dan transparan. Dan izin Pak untuk menyampaikan peranan kami. Baik, silakan. Baik Pak, saya dari tim rekrutmen. Tugas kami adalah menyiapkan dan melaksanakan proses penarikan calon pegawai mulai dari menentukan sumber rekrutmennya. Dengan ini kami mengambil penambahan karyawan baru Pak dari sumber eksternal. Kemudian kami menyusun media rekrutmen seperti pengumuman dan poster lowongan hingga menerima dan mendata berkas lamaran yang masuk. Terima kasih. Selanjutnya kami dari tim seleksi, kami bertanggung jawab untuk melakukan penyaringan pelamar, mulai dari seleksi berkas, menyusun dan melaksanakan tes tertulis, tes praktik, hingga wawancara. Tujuan kami memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kompetensi, kemampuan, sikap yang sesuai dengan posisi administrasi dan customer service, Pak. Baik Pak, kami dari tim penempatan. Tugas kami adalah menyiapkan surat keputusan pengangkatan, menentukan unit atau divisi penempatan pegawai baru, serta memastikan pegawai ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Kami juga akan memastikan pegawai memahami posisi dan tanggung jawabnya sejak awal bekerja. Kami dari tim penempatan, tugas saya mendampingi pegawai baru pada masa awal bekerja, mulai dari pengenalan unit kerja, budaya perusahaan, SOP pelayanan, hingga pemantauan kinerja di bulan pertama. Kami juga menyiapkan mentor atau supervisor untuk membantu proses adaptasi pegawai baru. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dengan pembagian tugas yang jelas, saya harap seluruh proses pengadaan SDM dapat berjalan terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Rapat hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan masing-masing tim dapat menjalankan tugasnya sesuai peran masing-masing. Baik, Pak. Baik Pak. Jadi Pak, berdasarkan hasil rapat perencanaan sumber daya manusia, kami sepakat untuk membuka rekrutmen posisi staf pelayanan administrasi atau customer service. Hari ini kami fokus pada persiapan pelayanan perusahaannya. Dan untuk sumber rekrutmennya, kami mengusahakan
mengusahakan menggunakan rekrutmen eksternal supaya kita mendapatkan kandidat baru yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan perusahaan. Jadi karena beban kerja pelayanan meningkat dan kita membutuhkan tambahan tenaga yang siap kerja, dan rekrutmen eksternal memberi peluang untuk mendapatkan kandidat dengan pengalaman pelayanan yang relevan, Pak. Baik, media rekrutmen apa yang digunakan? Yang akan digunakan? Baik Pak, kami sudah menyiapkan poster lowongan kerja, terus ada pengumuman rekrutmen dan caption rekrutmen, dan media publikasinya akan melalui Instagram perusahaan dan web resmi perusahaan. Dengan persyaratan administrasi, pelamar wajib mengirimkan surat lamaran kerja seperti CV, ya, fotokopi ijazah yang terakhir, fotokopi KTP dan pas foto, serta sertifikat pendukung jika ada. Baik, jadwal rekrutmennya bagaimana? Baik Pak, untuk jadwal rekrutmennya kami buka selama 7 hari, itu dari 1 November hingga 7 November, dan seleksi berkas akan dilakukan setelah pendaftaran tutup. Baik, silakan rekrutmen segera dipublikasikan. Pastikan semua informasi jelas dan profesional. Kami membutuhkan tenaga administrasi yang berkompeten seperti kamu. Dengan kualifikasi yang dibutuhkan seperti di bawah ini. Ayo, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Ini berkas lamaran saya. Ini lembaran yang akan kamu kerjakan. Baik Ibu, terima kasih. Permisi. Ya, sama-sama. Misi Pak. Pak, dari hasil rekrutmen kemarin terdapat 12 pelamar yang masuk, tapi setelah kami cek kembali hanya 3 pelamar saja yang memenuhi syarat. Baik, pastikan ijazah CV dan identitas lengkap. Baik Pak. Baik semuanya, tes ini bertujuan untuk melihat pemahaman dasar saudara tentang administrasi dan pelayanan pelanggan. Saya berikan waktu pengerjaan 30 menit. Setelah selesai, serahkan kepada saya. Permisi, akan masuk. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Robi dari tim seleksi. Saya Ania dari tim seleksi juga. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Baik Pak. Ya, coba silakan perkenalkan diri Anda secara singkat. Baik, perkenalkan nama saya Gita Kridayani, biasanya dipanggil Gita. Saya berasal dari Air Molek dan saya lulusan dari S1 Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia. Ya, apa yang Anda ketahui tentang posisi customer service di perusahaan ini? Yang saya ketahui, customer service itu berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan, memberikan informasi, menangani pertanyaan maupun keluhan, serta memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional, Pak. Ya.
Mengapa Anda tertarik melamar sebagai staf pelayanan administrasi di perusahaan? Kenapa saya tertarik? Karena posisi ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya di bidang administrasi bisnis dan minat saya dalam pelayanan, komunikasi, serta pengelolaan data dan dokumen, Pak. Ya, menurut Anda apa tugas utama seorang customer service? Tugas utamanya adalah melayani pelanggan dengan baik, memberikan informasi yang jelas, menangani keluhan, serta membantu kelancaran hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Ya, apakah Anda memiliki pengalaman di bidang pelayanan dan administrasi? Saya belum memiliki pengalaman kerja secara langsung, namun saya sudah terbiasa mengerjakan tugas administrasi, pengelolaan data, serta komunikasi yang berkaitan dengan pelayanan, Pak. Apakah Anda terbiasa menggunakan aplikasi komputer? Ya, saya terbiasa, Pak. Seperti Microsoft Word, Excel, email, dan WhatsApp Business yang dipergunakan untuk administrasi dan komunikasi, Pak. Baik, kita lanjutkan ya Gita. Yang pertama itu bagaimana cara Anda menghadapi pelanggan yang marah atau komplain? Baik, Bu. Cara menghadapinya saya akan tetap tenang, mendengarkan keluhan dengan baik, bersikap sopan, dan berusaha mencari solusi terbaik sesuai prosedur perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Jika Anda menerima banyak pelanggan pada saat yang sama, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mengatur prioritas, melayani pelanggan secara bergantian dengan sopan, dan memastikan semua mendapatkan pelayanan yang baik. Baik. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya itu teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangan saya yaitu masih perlu penambahan pengalaman kerja, namun saya siap belajar dan cepat beradaptasi. Berikan alasan mengapa Anda pantas diterima di perusahaan ini. Saya pantas diterima karena saya memiliki sikap kerja yang baik, kemauan belajar tinggi, serta latar belakang pendidikan saya sesuai dengan posisi yang saya lamar di sini. Baik. Apakah Anda siap bekerja sesuai jam kerja dan aturan perusahaan? Ya, saya siap bekerja sesuai jam kerja saya dan mengikuti aturan di perusahaan ini. Jika nantinya kamu diterima, apa yang dapat Anda berikan untuk perusahaan ini? Jika saya diterima, saya akan memberikan pelayanan yang maksimal, bekerja dengan disiplin, serta membantu menjaga citra baik perusahaan melalui pelayanan yang profesional, Bu. Baik, terima kasih Gita. Ya, baik, terima kasih kita atas waktu dan jawaban yang telah Anda berikan. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, apakah benar ini dengan saudari Gita Kridayani? Iya, benar. Saya Gita Kridayani. Perkenalkan, saya Anissa Faina dari PT Mitra Sejahtera Nusantara. Saya menghubungi Anda terkait dengan proses rekrutmen yang kemarin sudah Anda ikuti. Baik, Bu. Kami ingin menyampaikan bahwa setelah melalui proses seleksi, perusahaan memutuskan bahwa Anda diterima menjadi pegawai baru PT Mitra Sejahtera Nusantara di Divisi Pelayanan Administrasi dengan posisi sebagai Customer Service. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Ibu. Sama-sama saudari kita. Selanjutnya, Anda diminta untuk datang ke perusahaan untuk menjalankan rangkaian orientasi pada hari Senin pukul 8. Saya harap saudari kita bisa datang tepat waktu. Baik, Ibu. Saya akan datang tepat waktu ke perusahaan. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat bergabung dan sampai bertemu di hari Senin ya. Baik, Ibu. Sampai jumpa kembali, Ibu. Permisi, ya silakan duduk saudari kita. Terima kasih. Selamat pagi saudari kita. Perkenalkan, saya Anissa Faina. Saya akan menjadi mentor dan mendampingi saudari selama masa orientasi.
Saya Tika Mandasari, saya akan turut mendampingi Anda selama masa orientasi, khususnya pada perkenalan teknis pekerjaan dan pelaksanaan tugas harian. Baik, saudari Gita, sebagai langkah awal kami akan memperkenalkan tentang struktur organisasi perusahaan. Jadi, divisi pelayanan administrasi ini berada di bawah koordinasi bagian pelayanan dan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Jadi, divisi kita ini berperan untuk memberikan pelayanan administrasi kepada pelanggan secara langsung. Baik Bu, jadi tugas utama divisi ini berkaitan langsung dengan pelayanan pelanggan ya? Betul, jadi tugas dan fungsi utama divisi kita ini meliputi pengelolaan dokumen, pelayanan administrasi, serta memastikan alur pelayanan berjalan efektif dan sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaannya, setiap karyawan dituntut untuk bekerja secara teliti, sistematis, dan bertanggung jawab agar pelayanan yang kita berikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, saya akan berupaya melaksanakan setiap tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oke, baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang alur pelayanan pelanggan. Alur pelayanan pelanggan ini dimulai dari penerimaan pelanggan, kemudian kita akan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, selanjutnya melakukan proses administrasi hingga penyampaian hasil layanan. Nah, selama proses ini kita dituntut untuk selalu senyum, bersikap ramah, komunikatif, dan juga profesional. Saudari kita juga diwajibkan untuk selalu disiplin waktu, baik dalam kehadiran maupun dalam penyelesaian tugas. Kerjasama dalam tim juga sangat ditekankan di perusahaan ini. Selain itu, berpenampilan yang rapi dan bersikap yang sopan juga harus sangat diterapkan. Baik Bu, saya akan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku di perusahaan ini. Baik, yang terakhir saya juga akan menjelaskan tentang target kerja Anda 1 bulan ke depan. Di minggu pertama, saudari kita diharapkan sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, kultur perusahaan, dan juga sudah memahami tugas-tugas dasar. Di minggu kedua, saudari kita sudah mulai melakukan pelayanan kepada pelanggan dengan pendampingan dari mentor. Di minggu ketiga, saudari kita diharapkan sudah mulai belajar melayani secara mandiri. Dan di minggu terakhir, di minggu keempat, kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja awal saudari. Baik Bu, saya akan mengikuti rangkaian orientasi di perusahaan. Baik, saya akan membantu mengurus surat keputusan penempatan Anda terlebih dahulu. Permisi Pak. Ya, silakan. Pak, ini surat keputusan penempatan karyawan baru kita, mohon untuk ditandatangani. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ini surat keputusan penempatan Anda. Baik, terima kasih. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita melayani customer dengan cara mengangkat telepon. Nah, hal yang paling pertama kali kita lakukan saat mengangkat telepon dari customer adalah ucapkan salam, menggunakan bahasa yang sopan, sebutkan nama perusahaan, sebutkan nama kita, dan tawarkan bantuan. Contohnya seperti, halo, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah menghubungi kami dari PT Mitra Sejahtera Nusantara. Dengan saya Tika Mandasari, apakah ada yang bisa kami bantu? Sebenarnya seperti itu ya. Nah, hal yang paling penting saat kita mengangkat telepon adalah dengarkan customer sampai selesai berbicara, jangan potong pembicaraan, catat informasi penting, dan ucapkan terima kasih. Nah, contoh yang kedua, saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita melayani customer dengan cara customer langsung datang ke perusahaan kita. Hal yang paling pertama kali kita lakukan saat ada customer yang datang ke perusahaan kita harus berdiri dengan tegak, senyum, gunakan bahasa yang sopan. Nah, hal yang paling penting saat kita melayani customer dengan cara customer langsung datang ke perusahaan adalah ucapkan salam,
dengarkan customer sampai selesai berbicara, jangan potong pembicaraan, jangan membuat janji di luar wewenang, catat informasi penting dan ucapkan terima kasih. Bagaimana saudara kita? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup, saya sudah mengerti. Baik, jika saudara kita ada yang perlu ditanyakan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami ya. Ibu. Semoga saudara kita betah dengan tempat yang telah kami sediakan. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, saya permisi dulu ya. Baik, selamat kepada saudari kita yang telah diterima di PT Mitra Sejahtera Nusantara. Sukses buat kita semua. Baik, Pak.